Halo pejuang PTN, kali ini Dedi mau membahas soal-soal UTBK SNBT khususnya bagian pengetahuan kuantitatif dan juga penalaran matematika. Nah, di sini soal-soalnya Dedi ambil dari dua buku ya. Buku yang pertama adalah ini ya, jadi ini buku paten dari penerbit Pixelindo dan buku yang kedua adalah ini ya. Jadi ini buku The King dari penerbit Forum Edukasi. Nah, di sini Dedi mau membuat disclaimer bahwa kedua buku original ini Dedi beli pakai uang sendiri ya. Artinya ini bukan sampel, bukan dikasih, bukan endorse ataupun sponsorship. Oke, so tanpa berlama-lama, yuk kita mulai pembahasannya. Oke, soal nomor satu. Utari memiliki selembar karton untuk membuat namanya dengan huruf kapital. Ia membuat huruf U dengan ukuran seperti pada gambar. Ya, jadi ini huruf U yang mau dibuat Utari di karton ya. Dan kita lihat di sini, karena di sini 5, maka ini pasti juga 5, dan tinggi yang ini tentu sama dengan yang ini, yaitu 18. Oke, luas karton yang dibutuhkan untuk membuat huruf U tersebut adalah, nah di sini untuk menghitung luas keseluruhan huruf U ini, paling gampang tentu kita bagi seperti ini ya. Oke, sehingga sekarang kita punya 3 persegi panjang ya, yaitu yang persegi panjang A, persegi panjang B, dan persegi panjang C. Di mana untuk yang C ini tinggi ini tentu adalah 18 dikurangi 12 yaitu 6. Oke, maka luas yang A ditambah B itu kan 18 kali 5 kali 2 ya, ya kan? Karena luas A sama luas B ini kan tentu sama kan, karena bentuk dan ukurannya sama. Oke, ini 5 kali 2 ini 10, 18 kali 10, 180. Nice. Berarti tinggal luas yang C sekarang, yaitu 8 kali 6. Ini 48. Maka 180 tambah 48 itu 228. Oke ya, ini ya. Maka nomor 1 ini jawabannya adalah yang A. Nomor 2, jumlah nilai-nilai X yang memenuhi persamaan berikut. Oke ya, ini ada X min 2 kali Y min 1 sama dengan 3, dan X plus 2 kali 2Y min 5 sama dengan 15 adalah, oke, di sini kita diminta menghitung jumlah nilai-nilai X. Oke, kalau pakai eliminasi gampang nggak? Kayaknya susah ya. Oke, jadi kita pakai substitusi aja, yang artinya kita akan mencari nilai Y dalam X. Kita mulai dari persamaan yang pertama dulu ya. Ini berarti kan X min 2 kali Y min 1 itu sama dengan 3. Maka Y min 1 sama dengan, ini bawahnya X min 2, atasnya 3. Sehingga Y sama dengan 3 per X min 2 ditambah 1. Ya. Tapi di sini satunya mau udah diubah langsung menjadi X min 2 per X min 2. Ya, supaya bisa langsung dijumlahkan. Maka ini menjadi bawahnya X min 2, atasnya 3 ditambah X min 2 itu berarti X plus 1. Oke, kita sudah berhasil ketemu Y dalam X. Sekarang kita ke persamaan yang kedua ya. X plus 2, 2Y min 5, ini sama dengan 15. Nah, di sini Y yang ini mau disubstitusikan ke sini ya, sehingga ini menjadi X plus 2 kali 2 kali X min 2 atasnya X plus 1 dikurangi 5 itu sama dengan 15. Ini ya. Oke, ini berarti X plus 2 kali bawahnya X min 2 atasnya berarti 2X plus 2 dikurangi, oke ini 5-nya ada diubah menjadi per X plus 2 juga biar bisa dijumlah nanti. Maka atasnya jadi 5X min 10. Ini ya. Dan itu sama dengan 15. Oke, ini maka X plus 2 kali, oke ini bawahnya pasti X min 2, atasnya 2X dikurangi 5X itu min 3X, 2 dikurangi min 10. Oke, berarti 2 tambah 10 itu 12. Alright, ini sama dengan 15. Oke, ini yang X min 2 di bawah ini bisa kita lempar ke sini ya, sehingga sekarang jadi X plus 2 kali min 3X plus 12 sama dengan 15 kali X min 2.
Oke, nah ya, kita punya bentuk menarik sekarang ya, tapi nggak apa-apa. Kita jabarkan aja satu persatu. X kali min 3X, oke, berarti min 3X kuadrat. X kali plus 12, berarti plus 12X. 2 kali min 3X, berarti min 6X. 2 kali plus 12, plus 24. Oke, yang ini berarti 15X min 30. Oke, kita kumpulkan ya. Ini yang X kuadrat cuma satu ya. Oke, berarti ini min 3X kuadrat tetap. Terus yang X-nya aja, ini ada 12X dikurangi 6X, itu berarti 6X. Dikurangi 15X, berarti min 9X. Oke, koefisiennya 24 ditambah 30, berarti 54 ya. 54 sama dengan 0. Oke, nah ini biar gampang, mau jadi kali sepertiga atau min sepertiga ya, biar enak ya. Oke, ini hasilnya jadi tulis di sini, berarti X kuadrat, terus ditambah 3X, 54 dibagi 3 itu 18 ya, min 18 sama dengan 0. Oke, maka ini pasti X sama dengan 0. Oke, berapa yang kalau dikali min 18 dijumlah plus 3? Plus 6 sama min 3 gini ya. Oke, nice. Berarti X1-nya itu min 6, terus X2-nya itu 3. Oke ya, sudah ketemu, maka karena yang ditanyakanlah jumlah nilai-nilai X, itu artinya X1 ditambah X2, yang itu adalah min 6 ditambah 3 sama dengan, ya min 3 ya. Ada nggak jawabannya? Oke ya, ada ya, yang ini ya. Oke. Nah, guys, di sini ya, kalau kamu hafal rumus, maka tadi waktu sudah ketemu ini, tuh ya, kalau hafal rumus kita bisa langsung ya, pakai rumus. Di mana rumusnya adalah X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A. Ini ya. Oke, maka ini sama dengan min B-nya itu koefisien yang X pangkat 1 ya, berarti ini min 9. Terus A-nya adalah koefisien X kuadrat ya, berarti min 3. Oke, ini minus yang ini bisa dicoret, maka ini min 3 juga kan ya. Oke, sama dengan yang ini. Dengan demikian, maka nomor 2 ini jawabannya adalah yang B. Nomor 3. Banyaknya susunan bilangan ribuan dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 6 dengan angka terakhir adalah bilangan prima dan tidak memiliki angka berulang adalah, oke ya, jadi di sini kita diminta untuk menyusun bilangan ribuan dari angka-angka ini. Oke, kita hitung dulu ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke ya. Jadi ada 6 angka. Nah, di sini karena diminta bilangannya adalah ribuan, maka kita tahu bilangan ribuan adalah bilangan yang terdiri dari 4 digit ya. Nah, terus yang menjadi constraint atau batasan adalah ini nih, bahwa angka terakhir itu harus bilangan prima ya. Nah, kalau kita lihat di sini yang prima berapa? Ada 2 sama 3 ya, berarti ada 2. Maka di digit terakhir ini kemungkinannya cuman ada 2 angka ya. Itu kalau nggak angka 2, angka 3. Oke. Sekarang kita ke digit pertama ini. Oke, ini kemungkinannya ada, oke, karena ini sudah dipakai 1 di sini dan dibilang ini ya, nggak boleh berulang, maka di sini itu 6 dikurangi 1 di sini, maka kemungkinannya ada 5 ya. Tapi ini ya, ada angka 0 ya. Kan kalau kita nyusun angka ribuan ya, angka 4 digit itu kan kalau misalnya susunannya gini, misalkan ya, ini kan pada dasarnya sama aja dengan 123 ya. Ini kan berarti ratusan ya, bukan ribuan. Oke. Berarti di sini nggak boleh angka 0. Artinya dikurangi 1 lagi ya. Jadi kemungkinannya cuma 4. Oke. Digit kedua, ini ada batasan nggak? Kayaknya nggak ada ya. Oke, berarti 1 sudah dipakai di sini, 1 sudah dipakai di sini, dan tidak boleh berulang, maka di sini kemungkinannya tinggal 6 dikurangi 2 ya, berarti 4. Yang artinya di sini dikurangi 1 lagi 3. Oke, berarti 4 kali 4, 16, 3 kali 2 itu 6. 16 kali 6, 6, nyimpen 3, 96 ya. Ada? Oke ya, ada ya yang ini. Dengan demikian maka soal nomor 3 ini jawabannya adalah yang C. Oke guys, gimana? Gampang kan? Nah, kalau kamu pengen lebih banyak lagi pembahasan soal-soal UTBK SNPT seperti ini, maka kamu kasih tahu Dedi ya. Caranya adalah dengan komen mau ya di bawah di komentar. Oke, yuk kita lanjutkan lagi. Nomor 4. Barisan bilangan aritmatika U1, U2, U3, dan seterusnya
memiliki suku-suku positif dengan U3 sama dengan 10 ditambah U1 kuadrat dan S3 sama dengan 24. Pernyataan mana saja yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas, ya? Ini ada satu, suku pertamanya adalah 3, 2, U10 sama dengan 56, 3, suku ke-100 habis dibagi 6, dan 4, salah satu faktor dari S25 dikurangi S19 adalah 131. Oke, nah guys, kalau ketemu dengan soal-soal barisan atau deret, maka mau nggak mau ya, kita perlu paham dua rumus. Ya, yang pertama adalah UN, ya, artinya suku ke N itu sama dengan A, ya. A itu suku pertama ditambah N min 1 kali B, ya. B itu beda. Dan rumus yang kedua adalah SN, itu maksudnya jumlah sampai suku-suku ke N itu sama dengan N per 2 kali 2A ditambah N min 1 kali B. Oke, nah berdasarkan kedua rumus ini, maka sekarang kita bisa membuat hubungan seperti ini ya, bahwa U3 kalau menurut rumus ini itu artinya kan A ditambah 3 min 1 itu 2 kali B, ini kan. Dan itu sama dengan ini kan. Nah, 10 ditambah, ingat ya, U1 ini kan suku pertama ya, itu artinya sama juga dengan A, ini ditambah A kuadrat. Oke. Lalu hubungan yang kedua adalah S3 ya. Kalau sesuai rumus ini, maka itu artinya 3 per 2 kali 2A ditambah 3 min 1 itu 2, maka 2B. Nah, ini ya. Dan karena di sini disebut S3 sama dengan 24, maka ini juga sama dengan 24. Oke. Nah, ini tentu duanya bisa kita coret seperti ini. Maka ini 3 kali A plus B itu sama dengan 24, yang artinya A plus B sama dengan 8, maka B sama dengan 8 min A. Nah, kita sudah ketemu B-nya, dan ini sekarang saatnya kita substitusi ke sini ya. Oke, nah ini mau udah ditulis, tapi yang 10 plus A kuadratnya ini udah dipindah ke kiri ya. Jadi gini, A kuadrat plus 10 sama dengan yang ini kan, A ditambah 2, nah tapi B-nya sekarang kita ganti ini, 8 min A. Oke ya, substitusi seperti ini. Ini artinya A kuadrat ditambah 10 sama dengan A ditambah 16 min 2A. Maka ini A kuadrat, A min 2A min A pindah ke sini jadi plus A. Ini plus 16 pindah ke sini jadi min 16, itu artinya min 6 sama dengan 0. Oke, ini kita faktorkan. Berapa yang kalau dikali min 6 dijumlah plus 1? Oke, itu berarti plus 3 min 2. Ya, nice. Berarti ini A sama dengan min 3 atau A sama dengan 2. Oke ya, jadi kita punya 2 nilai S sekarang. Tapi karena di sini dibilang ya, memiliki suku-suku positif. Nah, itu artinya yang min 3 ini tidak dipakai ya, tidak memenuhi. Maka yang kita pakai hanya A sama dengan 2. Sehingga sekarang kalau ini kita substitusi ke sini, B sama dengan 8 dikurang 2, yang artinya B sama dengan 6. Oke. Nah, ini artinya deret kita itu adalah ya, suku pertamanya A2, terus ditambah 6, 8, ditambah 6, 14, ditambah 6, 20, dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa ngecek ya, apakah deret kita ini sudah benar atau belum. Ingat tadi di sini disebutkan bahwa U3 ya, suku ketiga itu adalah 10 ditambah U1 suku pertama kuadrat. Maka 14 ini harusnya kalau mengikuti rumus di atas adalah 10 ditambah U1 ya, 2 kuadrat. Nah, ternyata benar ya, 14 ya. Oke, sekarang kita yakin deret kita sudah benar, maka kita evaluasi. Pernyataan pertama, suku pertamanya adalah 3, salah ya. Ini kan 2 ya. Oke, berarti yang ini salah. Oke, pernyataan kedua, U10 sama dengan 56. Oke, kita hitung. U10 itu berarti suku pertama 2 ditambah 10 min 1, 9 kali B-nya bedanya 6. 2 ditambah 9 kali 6, 54, 56. Oke ya, benar ya. Maka pernyataan kedua ini benar. Pernyataan ketiga, suku ke-100 habis dibagi 6. Oke, kita hitung U100. Itu berarti A 2 ditambah 100 min 1, 99 kali B-nya 6.
Apakah ini habis dibagi 6? Oke, enggak ya, karena kalau yang ini kan memang habis dibagi 6 kan, 99 kali 6. Tapi ditambah 2, ya 2 ini kan nggak habis dibagi 6 ya, maka yang ini salah ya, tidak habis dibagi 6. Oke, terakhir. Salah satu faktor dari S25 dikurangi S19 adalah 131. Oke. Oke, kita hitung dulu S25. Itu artinya 25 per 2 kali 2A ya, 2 kali 2 ditambah 25 min 1, 24 kali B, 6. Oke, ini 2-nya bisa kita coret, 24-nya bagi 2 itu 12, sehingga ini pada dasarnya adalah 25 kali 2 ditambah 12 kali 6, 72 ya. Oke, ini berarti 25 kali, oh ini kurungnya belum, 2 tambah 72, 74. Oke, berapa ini? Oke, 25 itu kan 100 per 4 ya, maka ini 74-nya kita bagi 4 aja. Bisa nggak? Ini 1, 1 kali 4, 4, 3, 4, berarti 8, 8 kali 4, 32, sisa 2, 2 per 4, oke, berarti 18,5. Oke, berarti ini 18,5 kali 100, 1, 8, 50. Alright. Oke, itu S25. Berikutnya S19. Oke, sini ya. S19 berarti 19 per 2 kali 2 kali 2 tambah 19 min 1, 18 kali 6. Oke, kita coret. 18 bagi 2 itu 9, maka ini menjadi 19 kali 2 ditambah 9 kali 6, 54. Berarti ini 19 kali 56. Oke. Oke, kita hitung dulu ya. Ini kan berarti pada dasarnya adalah 56 kali 20 min 1. 56 kali 2 itu 112, berarti 1120 dikurangi 56. Oke, gini aja. Ini 4, 11 kurangi 5, 6, 0, 1. Oke, ini 1064. Oke, karena di sini S25 dikurangi S19, maka ini dikurangi ini ya. Tuh, oke, 1000-nya hilang, berarti pada dasarnya ini adalah 850 dikurangi 64. Dan itu sama dengan 750 ditambah 100 dikurangi 64 itu 36 ya. Berarti 786. Oke. Nah, salah satu faktor dari S25 dikurangi 19 adalah 131. Berarti apakah 786 ini habis dibagi 131? Oke, gimana nih? Oke, gini aja ya. Ini karena belakangnya 1, terus ini belakangnya 6, maka kan ini supaya belakangnya 6 mau nggak mau harus dikali 6 kan ya. Atau ya dikali 16 juga bisa, dikali 26 atau dan seterusnya itu kan. Maka langsung kita tes aja 131 kalau dikali 6 berapa? 6 kali 1 6, 6 kali 3 18, nyimpen 1, 6 kali ini tambah 1 7. Oh, oke sama ya, sama dengan ini ya, 786 ya. Berarti artinya 786 ini adalah 131 dikali 6, pas kan? Sehingga memang benar ya, bahwa salah satu faktor dari S25 dikurangi S19 adalah 131. Oke, maka pernyataan 4 ini benar. Dengan demikian yang benar adalah 2 dan 4. Nah, berarti yang ini ya. Maka jawaban nomor 4 adalah yang C. Nomor 5. 10 wanita mempunyai rata-rata tinggi badan 155 cm. Jika 3 orang wanita dikeluarkan dari kelompok tersebut, rata-rata tinggi badannya menjadi 156,5. Oke ya, ini nggak ada satuannya. Tapi karena yang atas ini sentimeter, maka ini kita anggap saja atau kita asumsikan sentimeter juga. Oke, kita lanjutkan. Rata-rata tinggi badan ketiga wanita tersebut adalah, oke ya, ketiga wanita di sini tentu maksudnya adalah 3 orang wanita yang dikeluarkan ini tadi ya. Nah, guys, di sini kita perlu paham rumus rata-rata ya, yaitu rata-rata itu kan sama dengan total, ya, dalam konteks soal ini berarti total tinggi badan ini ya. Oke, ini ditulis TB, tinggi badan, dibagi jumlah. Ya, dalam konteks soal ini adalah jumlah wanita, jumlah W. Nah, sehingga dari sini ya, kalau kita melihat kalimat pertama, 10 wanita mempunyai rata-rata tinggi badan 155 cm, kita bisa menghitung ya, nilai total tinggi badan 10 wanita, 10 W, yaitu sama dengan rata-ratanya 155 kali jumlah wanitanya, yaitu 10 kan. Maka di sini 1550. Oke. Terus dari kalimat kedua ya, jika 3 orang wanita dikeluarkan, itu kan berarti artinya wanitanya sekarang ada 7 ya. Oke. Dan itu rata-ratanya adalah 156,5. Oke, berarti total
tinggi badan 7 wanita itu 156,5 kali 7. Oke, ini kita hitung dulu, 156,5 kali 7, 7 kali 5, 35, nyimpen 3, 7 kali 6, 42, tambah 3, 45, nyimpen 4, 7 kali 5, 35, tambah 4, 39 ya, nyimpen 3, 7 kali 1, 7 tambah 9, 10 ya. Oke, berarti ini 1095,5. Oke. Nah, dari sini kita bisa menghitung berapa sih total tinggi badan 3 orang wanita yang dikeluarkan tadi ya, yaitu ini dikurangi ini. Oke ya, jadi tulis dulu 1550 dikurangi 1095,5. Oke, ini sama dengan koma 0. Kita kurangi, ini kan berarti 5, ini 9 kurangi 5 jadi 4. Ini tadi dipinjam 1 jadi 4 kurangi 9 ya, 14 kurangi 9 itu 5. Ini jadi 4 kurangi 0, 4. Oke, satunya hilang jadi. Oke ya. Jadi ini adalah total tinggi badan 3 wanita ya yang dikeluarkan tadi, yaitu 454,5. Maka dari sini rata-rata tinggi badan 3 wanita itu tentu adalah ya totalnya ini 454,5 dibagi jumlahnya ya yaitu 3. Nah, ini sebenarnya enak ya, karena di sini 45, ini 45, yang Dedi tahu bisa dibagi 3, tapi biar nggak bingung, ini Dedi ubah menjadi seperti ini ya. Ini kan pada dasarnya adalah 45 per 3 kali 10. Ya, ini ya. Jadi desimal di sini hilang, tapi di bawahnya dibagi 10. Nah, ini kan bisa kita rubah menjadi 4.500 ditambah 45 dibagi 3 kali 10. Oke, ini coret-coret jadi 1.500, ini coret sama ini jadi 15. Sehingga ini menjadi 1515 per 10, yang itu artinya 151,5. Oke, ini ya. Ya tadi sebenarnya waktu di sini bisa langsung ya, itu ini sama ini jebret 15, dan ini sama ini jebret 1,5. Sehingga ini kalau digabung jadinya kan 151,5 ya, sama dengan yang ini. Dengan demikian maka rata-rata tinggi badan ketiga wanita tersebut adalah 151,5 cm. Oke. Oke guys, gimana? Udah bisa belum? Nah, kalau kamu pengen jadi lebih banyak lagi bikin video pembahasan soal-soal UTBK SNPT seperti ini, kamu komen mau ya di bawah di komentar. Seperti biasa, kalau kamu suka video ini, jangan lupa like dan share videonya ke teman-teman kamu, serta pertimbangkan juga untuk subscribe. So, sampai jumpa di video-video pembahasan berikutnya. Ciao!